Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 2 di dalam surat Al-Quraisy. Sekarang dilanjutkan ke ayat 3. Para jamaah udah paham belum di dalam surat Al-Quraisy? Marilah kita bersama-sama belajar di dalam surat Al-Quraisy. Karena manusia hidup itu diharuskan belajar. Manusia hidup itu belajar itu semenjak masih kecil. Lalu merangkak ke dewasa. Karena pelajaran-pelajaran itu semuanya dari dasar. Jadi umat manusia itu harus belajarnya itu semenjak masih kecil sehingga sampai dewasa. Kalau udah dewasa lalu dipelajari terus-menerus sampai tua. Kalau udah tua sampai dipelajarinya sampai akhir hayat. Karena belajar ilmu itu sampai akhir hayat, alangkah baiknya. Itu tergantung umat manusianya mencarinya bagaimana. Apakah mencarinya tentang pelajaran-pelajaran itu? Apakah dari kitab-kitab? Apakah dari pengausan-pengausan? Karena di dalam kitab juga yang tercantum di dalam kitab-kitab lain atau kitab Al-Quran menganjurkannya
itu kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Di dalam pengaosan juga ilmu itu menganjurkannya, kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran dan kemuliaan-kemuliaan. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini atau Baitullah. Jadi di dalam surat ayat Al-Quraisy ini, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Baitullah. Jadi semua orang itu mencari tentang keyakinan apa yang diyakini, apa yang disembah. Minggu yang lalu menceritakan tentang suku Quraisy. Suku Quraisy itu meyakini tentang apapun, yaitu mencari Tuhannya. Suku Quraisy itu mencari seketemunya apa yang diketemuinya. Sebuah tumbuh-tumbuhan dijadikan pedoman, diyakini. Sebuah batu ditemukan, lalu dipedomi, lalu diyakini. Tentang apapun yang diketemui suku Quraisy itu selalu diyakini. Berpindah-pindah keyakinan, berbentuk-bentuk keyakinan apa yang diketemui. Di dalam surat Al-Quraisy ini, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini atau Baitullah. Jadi hendaklah mereka itu menyembah Tuhannya. Tuhannya itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu Gusti Allah. Jadi suku Quraisy itu mencari tentang keyakinan Sang Pencipta. Jadi di antara kita dan di antara suku Quraisy itu selalu mencari tentang keyakinan tentang Tuhannya, tentang Sang Pencipta. Kaum Quraisy itu mencari Tuhannya. Lalu umat-umat yang lainnya juga mencari Tuhannya. Kalau khususnya orang Islam yang menemukan Tuhannya, yaitu kain Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kain Nabi Ibrahim alaihi salam memegangnya, jimpaseju, junjungan atine menusane. Junjungan ati menusane itu maksudnya kayak Nabi Ibrahim alaihi salam melihat ke atas. Langit diciptakan oleh siapa? Bintang diciptakan oleh siapa? Mega-mega diciptakan oleh siapa? Bulan dan matahari diciptakan oleh siapa? Lalu dan yang lain-lainnya. Lalu kayak Nabi Ibrahim alaihi salam berpikir terus menerus. Jadilah Ibrahim yang menemukan Tuhannya, bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, bahwa di dalam dunia ini ada Tuhannya, bahwa di dalam dunia ini ada Gusti Allah atau Inggustine. Khususnya orang Islam yang menemukan Tuhannya, yaitu kayak Nabi Ibrahim alaihi salam yang menemukan siapa yang diciptakan, siapa yang menciptakan. Yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, yaitu umat manusia itu adalah Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah atau Inggustine atau Tuhannya. Jadi umat manusia itu harus mencari kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang udah tahu semua tentang Tuhan-Tuhannya, tentang Sang Penciptanya, tergantung umat manusianya memegangnya yang mana. Karena Gusti Allah menurunkan kitab-kitab itu ada 4.
kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Itu diturunkan oleh semua oleh Gusti Allah. Lalu yang memegangnya utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi. Jadi umat manusia itu jangan menyalah-nyalahkan tentang keyakinan-keyakinan yang lain. Karena semua umat manusia itu mempunyai keyakinannya masing-masing, mempunyai kitabnya masing-masing. Jadi yang diyakininya oleh yang dipegang oleh orang lain juga mempunyai nabi. Nabi itu utusan Sang Pencipta, utusan Sang Gustine atau utusan Gusti Allah. Nabi kita juga Nabi Muhammad SAW juga sebagai utusan-utusan Gusti Allah. Kitabnya Al-Quran, semuanya di dalam kitab-kitab itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu manusianya. Ajaran-ajaran kitab-kitab di dalam kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, semuanya baik semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu manusianya, bukan kitabnya. Lalu dilanjutkan dengan fa jabar fa, maknanya jalur. Umat manusia itu harus mengetahui jalur-jalur yang baik, jalur-jalur yang buruk. Karena zaman dahulu juga mempunyai jalur-jalur semua, bukan zaman sekarang saja. Kalau zaman dahulu jalurnya yaitu mencari Tuhannya. Kalau zaman sekarang mencarinya jalur-jalur apa yang diinginkannya, apa yang dicarinya. Karena jalur-jalur zaman sekarang itu banyak. Kalau zaman dahulu cuma satu, yaitu jalurnya mencari Sang Pencipta. Kalau zaman sekarang jalurnya itu bermacam-macam ragam. Karena dilandasi keinginan-keinginan dan dilandasi nafsu-nafsunya dan dilandasi ambisi-ambisinya. Beberapa jalur, beberapa alur selalu diumpankan, selalu dijalurkan untuk mendapatkan ambisi-ambisinya yang diinginkannya. Zaman-zaman sekarang yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, karena banyak jalur-jalurnya. Karena agama-agama itu dipecah-pecah oleh umat manusianya. Kalau mengikuti kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Gusti Allah, ada 4, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau menuruti kitab-kitab yang keempat itu, umat manusia itu adem dan tentram. Karena ketentraman umat manusia itu tergantung kitab-kitabnya. Apakah umat manusianya dikaji, diaji, dibaca, melakukan. Itu tergantung umat manusianya. Bila umat manusianya ing dirihnya dikaji, ing badannya diaji, ing kitabnya dibaca lalu dilakukan, entar alam dunia ini tentram dan damai. Tapi zaman-zaman sekarang kitab itu hanya polesan. Agama itu cuma buat alasan-alasan, tujuan-tujuan yang tertentu dalam perjalanan-perjalanannya, ambisi-ambisinya. Karena agama itu buat kaum menopang tujuan-tujuan yang diinginkannya. Zaman-zaman sekarang itu alur-alurnya agama itu buat roda-roda apa yang diinginkannya oleh umat manusia. Karena umat manusia dengan roda-roda agama entar memuluskan tentang keinginan-keinginannya, apa yang dicari, apa yang dicita-citakan. Karena tentang agama itu riskan semua. Karena agama itu cepat ditangkap atau cepat diingat-ingat oleh umat manusia. Zaman-zaman sekarang umat manusia agama itu dicampur adukan dengan alur-alur ambisinya, alur-alur keinginannya, alur-alur nafsunya. Jadi
agama-agama zaman sekarang, berhati-hatilah kepada umat manusia zaman sekarang. Agama-agama itu buat memperjalankan kemulusan-kemulusan apa yang diinginkannya, karena udah banyak umat manusia itu udah salah jalan. Karena umat manusia itu bukan yang dianjurkan oleh kitab-kitabnya. Karena zaman-zaman sekarang di antara muslim dan muslim, di antara umat dan umat, di antara agama dan agama, itu saling menghujat, saling mencaci, saling mencemoohkan. Karena zaman-zaman sekarang udah dirasupi oleh ambisi-ambisinya, oleh keinginan-keinginannya, oleh nafsu-nafsunya. Jadi umat manusia itu berhati-hatilah zaman sekarang, memilih agama, memilih keyakinan, itu harus berhati-hati. Kalau kitab-kitab itu baik semua, kalau agama itu baik semua, yang salah itu manusianya dan tingkah lakunya. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah membuat dalan untuk umat manusia. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Kalau umat manusianya memilihnya kedamaian-kedamaian, ketentraman-ketentraman di dalam perjalanan umat manusianya, entar di alam dunia ini damai dan tentram, enggak kacau balau. Kalau umat manusianya berbuat jalannya kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat dan permusuhan-permusuhan di antara manusia dan manusia, di antara umat dan umat, di antara agama dan agama. Yang saya membingungkan itu, agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, itu saling menjelek-jelekan, saling bermusuh-musuhan. Itu yang saya bingungkan. Zaman-zaman sekarang Islam dan Islam itu saling menyalahkan. Padahal orang Islam itu katanya orang mukmin dan orang muslim. Orang mukmin dan orang muslim itu saderek kula, katanya itu saudara kita, tapi saling bermusuh-musuhan, saling menjelek-menjelekan di antara umat dan umat, di antara Islam dan Islam, di antara manusia dan manusia. Jadi zaman-zaman sekarang ini bingung, karena umat manusia itu udah diadu domba, udah diadu oleh ambisi-ambisi dan keinginan-keinginan umat manusia yang tertentu. Kalau masyarakat kecil itu cuman buat tumbal, buat perjalanan-perjalanan, buat memuluskan keinginan-keinginan orang yang di atas. Lalu dilanjutkan dengan ya Jabariyah, perjalanan manusianya. Perjalanan manusia itu tergantung memilihnya perjalanannya yang mana. Kalau umat manusianya memperjalankannya kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dunia. Karena umat manusia itu ada dua jalan, ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung perjalanan umat manusianya memilihnya yang mana, yang baik atau yang buruk. Gusti Allah tinggal merestui, Gusti Allah tinggal menghijabai atau menuruti keinginan-keinginan umat manusianya. Entar yang menanggung beban itu bukan Gusti Allah, tapi manusianya. Karena Gusti Allah, manusia itu memilihnya, permohonannya yang jelek dikasih, permohonannya yang baik dikasih. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena sifat Gusti Allah itu Rahman dan Rahim, yang maha welas asih dan yang maha penyayang. Segala sesuatu keinginan-keinginan umat manusia itu pasti dikasih, pasti diridhoi oleh Gusti Allah. Yang baik diridhoi, yang jelek diridhoi. Antara yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan Gusti Allah.
Ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Semuanya yang diciptakan itu makhluk-makhluknya, seperti manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti satu hewan, dan seperti seluruh alam semesta itu. Yang berbuat itu, yang menciptakan itu, yaitu ing satuhune pangeran. Ing satuhune pangeran yaitu sang pencipta, yaitu Gusti Allah atau ing Gustine. Jadi seluruh makhluk yang diciptakan yang di alam dunia ini adalah sang pencipta yang menciptakannya. Alam dunia ini sang pencipta yang menciptakannya. Seluruh makhluk juga seperti manusia, satu hewan, tumbuh-tumbuhan, itu juga umat manusia itu yang menciptakan itu ing satuhune pangeran. Ing satuhune pangeran yaitu Gusti Allah atau sang pencipta atau ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan bebas ibu buatane menusane. Buatane menusane itu di dalam perjalanan umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan, udah dinasibkan oleh Gusti Allah. Kalau takdir dan kodrat itu udah pasti, kalau nasib itu masih perjalanan. Jadi tergantung umat manusianya, perjalanannya memilihnya yang mana, yang baik atau yang buruk, yang mulia atau yang tidak. Itu tergantung umat manusianya. Karena Gusti Allah tergantung perbuatan umat manusianya. Kalau yang baik dikasih, kalau yang buruk dikasih. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena perbuatan manusia itu bermacam-macam ragam di dalam dunia ini. Perjalanan umat manusia itu bermacam-macam. Pendirian umat manusia itu bermacam-macam. Keyakinan umat manusia itu bermacam-macam. Jadi umat manusia itu banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak keinginannya. Jadi Gusti Allah membuat umat manusia itu makhluk yang paling serakah. Karena keinginan umat manusia itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada ujung batasnya. Keinginan umat manusia itu makhluk yang paling serakah ciptaan Gusti Allah itu adalah umat manusia. Kalau satu hewan cuman membutuhkannya makan, kalau tumbuh-tumbuhan itu cuman inginnya hidup. Jadi makhluk yang paling serakah itu adalah umat manusia, bukan makhluk-makhluk yang lain. Karena tumbuh-tumbuhan inginnya hidup, satu hewan cuman keinginannya cuman makan. Lalu dilanjutkan dengan dal pasedu ing dalam pendiriane. Umat manusia itu harus mempunyai pedoman-pedoman, pendirian-pendirian di dalam perjalanan umat manusianya, di dalam kehidupannya. Kalau umat manusia mempunyai pendirian-pendirian yang teguh, lalu keimanan-keimanan yang teguh, keyakinan-keyakinan yang teguh di dalam dirinya, di dalam hidupnya, entar keinginan-keinginannya itu tercapai. Karena segala sesuatu umat manusia itu harus di dalam ketekunannya, yaitu la'allakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalawan tekun saking Gusti Allah. Semuanya itu di dalam ketekunan, melalui perintah-perintah yang dianjurkan oleh Gusti Allah. Lakukanlah, giatkanlah. Kalau umat manusia itu imannya kuat, pendiriannya kuat, di dalam pengawasan ini antar umat manusia itu antar menginginkan ilmu, antar menginginkan sesuatu barokah dari pengawasan ini. Karena ing dirinya meyakini, ing dirinya mempunyai pendirian, ing dirinya mempunyai pedoman. Di dalam pengawasan ini banyak barokah, banyak hidayah. Karena umat manusia itu mendapatkan hidayah dan barokah. Hidayahnya tadinya tidak tahu lalu tahu.
tadinya tidak mengerti jadinya mengerti, berarti mendapatkan hidayah dan barokah. Barokah itu maknanya mendapat rezeki tentang ilmu. Hidayah itu tadinya tidak tahu lalu tahu, itu mendapatkan barokah, itu mendapatkan hidayah dan barokah itu sama. Berarti umat manusia itu mendapatkan rezeki tentang ilmu. Karena ilmu itu adanya dirinya umat manusianya itu sendiri. Karena ilmu itu adanya diri, bukan diri orang lain. Ilmu itu adanya diri masing-masing umat manusia. Kalau saya menyampaikan tentang di dalam pengawasan malam hari ini, lalu cepat ditangkap, lalu cepat dimengerti pada malam hari ini, berarti mendapatkan hidayah, berarti mendapatkan barokah atas perjalanannya umat manusia itu. Karena di dalam pengawasan itu semuanya baik, bagus, benar, mulia perjalanannya, tidak ada yang salah. Karena pengawasan itu menganjurkannya kebaikan, kebenaran dan kemuliaan. Kalau tentang pahala atau tentang barokah dipasrahkan saja sama Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Karena tentang pahala, tentang barokah itu adalah milik haknya Gusti Allah, bukan miliknya manusia. Jadi yang menentukan pahalanya, barokahnya atau faedahnya pasrah saja sama Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan wawamati Gusti Allah gawe lingkungan. Umat manusia itu adanya di lingkungan alam dunia. Umat manusia itu semuanya membutuhkan dunia semua. Tidak ada yang tidak membutuhkannya. Karena umat manusia hidup itu karena dunia. Kalau manusia itu tidak mempunyai dunia, entar sengsaralah umat manusia itu. Jadi umat manusia itu di dalam lingkungan alam dunia itu harus mencarinya dengan sekuat-kuatnya. Karena umat manusia itu harus memegangnya syariat. Syariat itu manusia itu harus berusaha kelawan doa. Umat manusia itu harus berusaha kelawan doa. Lalu harus memiliki ilmu. Ilmu itu torekot. Torekot itu maknanya ilmu dan keilmuan. Kalau ilmu cuma satu, torekot itu kalau ilmu keilmuan, kalau ilmu satu, kalau keilmuan itu banyak, itu tingkatan torekot. Jadi umat manusia itu memegangnya syariat dan torekot. Umat manusia hidup di dalam dunia itu harus mempunyai usaha, doa dan ilmu. Karena di dalam dunia ini harus mempunyai ilmu. Kalau tidak mempunyai ilmu, antar umat manusia itu hampa. Itu ilmu apa saja, itu yang bisa digunakan, itu apa saja. Ada ilmu keterampilan, atau ilmu batiniah, atau ilmu perdagangan, atau ilmu-ilmu yang lain. Itu yang penting bisa menghidupkan perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena saya hidup di dalam dunia ini pasti membutuhkan dunia, karena dunia itu yang utama. Karena saya hidup di dalam dunia, jadi saya membutuhkan dunia. Karena dunia itu yang utama untuk umat manusia, karena bisa hidup karena dunia. Lalu dilanjutkan dengan tingkatan hakikat. Hakikat itu umat manusia itu mempunyai tujuan. Umat manusia itu yang dibutuhkannya bukan makan saja, tapi tujuan-tujuan yang tertentu seperti kendaraan-kendaraan, atau seperti rumah, atau seperti yang lain-lain. Segala sesuatu umat manusia itu kalau udah mempunyai syariat, usaha, berdoa, lalu mempunyai ilmu, lalu tujuannya yaitu lebih lagi. Karena kalau mempunyai ilmu
dipastikan bisa mendapatkan seuap nasi bila umat manusia itu mau bergerak, mau bekerja. Kalau udah sampai tingkatan hakikat, umat manusia itu butuhnya bukan makan saja, butuhnya yang lain-lain. Tujuan umat manusia itu tingkatan hakikat, itu makna tujuan. Tujuan umat manusia itu tidak ada ujung batasnya, tidak ada ujung pangkalnya. Kalau tujuan umat manusia itu, kalau udah dikasih satu entar minta dua, dikasih dua entar minta tiga, dikasih tiga entar minta empat, dikasih empat entar minta lima. Itulah umat manusia, karena terciptanya umat manusia itu terdirinya dari nafsu dan keinginannya. Karena umat manusia ini terciptanya dari keinginan dan nafsu kayak Nabi Adam alaihi salam. Kalau indiri kayak Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari 4 inti, yaitu inti nur, inti cahaya, inti api, dan inti tanah. Kalau kita semua ini terciptanya dari keinginan dan nafsunya. Jadi keinginan-keinginan umat manusia itu tidak ada ujung batasnya, tidak ada ujung pangkalnya. Di diri umat manusia itu pasti ada nafsu, pasti ada amarah. Di diri umat manusia itu pasti ada kebaikan, pasti ada kebijakan. Itu karena turunan-turunan kayak Nabi Adam alaihi salam semuanya seperti itu semua. Karena kayak Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari 4 inti, lalu turun ke kita semua. Lalu terciptanya diri kita ini, terciptanya dari keinginan dan nafsu kayak Nabi Adam alaihi salam. Kalau kayak Nabi Adam alaihi salam tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai nafsu, entar kita semua ini tidak tercipta oleh Gusti Allah. Karena kayak Nabi Adam alaihi salam bermohon terhadap Gusti Allah, ya Allah, saya butuh turunan-turunan di dalam hidup saya. Saya hidup berdua, saya merasa kesepian. Jadi saya bermohon terhadap Gusti Allah atau Ingustine atau Gusti. Jadi marilah kita bermohon terhadap Ingustine atau Gusti Allah atau Sang Pencipta. Waktu zaman Nabi Adam alaihi salam, Allah itu belum ada. Adanya itu Ingustine. Sang Pencipta itu belum ada, cuman adanya Ingustine. Jadi umat manusia itu kalau melihat asal usul kayak Nabi Adam alaihi salam, jadi marilah kita bersama-sama mengenang sejarah-sejarah kayak Nabi Adam alaihi salam tentang diri kita ini. Karena diri kita ini terciptanya dari keinginan-keinginan dan nafsunya. Jadi umat manusia zaman-zaman sekarang ini nafsunya banyak, keinginannya banyak. Itu karena terciptanya diri kita ini dari nafsu dan keinginannya. Dan 4 inti dari kayak Nabi Adam alaihi salam. Lalu dilanjutkan dengan reja baro, rezeki manusane. Rezeki manusane itu bermacam-macam ragam, bermacam-macam cara umat manusia itu mencarinya. Karena rezeki-rezeki itu bukan harta benda saja. Seperti kesehatan itu rezeki yang utama. Panjang umur juga rezeki yang paling utama. Cukup sandang lan pangan itu rezeki yang paling baik. Jadi umat manusia itu rezeki yang paling tertinggi itu yaitu panjang umur, cukup sandang pangan, waras urip jaya mulia. Jadi diri manusia itu bila mendapatkan rezeki-rezeki itu yang keempatnya, rezeki hartanya banyak, lalu badannya itu sehat, lalu dirinya panjang umur, lalu dikasih barokah. Jadi umat manusia itulah cukup sandang lan pangan, waras urip jaya mulia. Itulah rezeki-rezeki yang paling tertinggi untuk umat manusia. Jadi umat manusia itu tentang rezeki itu bukan harta benda saja.
kewarasan, panjang umur, sehat walafiat, itu rezeki yang tidak ternilai. Karena rezeki penglihatan yang ada di dalam dunia ini seperti mata, itu rezeki yang tidak ternilai. Lalu rezeki bisa mendengar, itu rezeki yang tidak ternilai. Rezeki penciuman, itu rezeki yang tidak ternilai. Rezeki bisa berbicara, itu rezeki yang tidak ternilai. Rezeki berjalannya baik, tidak ada kekurangan apapun, itu tidak ternilai. Lalu pernapasan itu yang normal, itu rezeki yang tidak ternilai. Jadi rezeki itu bukan harta benda saja. Rezeki kesehatan itu yang lebih utama. Harta benda itu yang nomor berapa? Yang penting itu panjang umur, waras sehat walafiat. Itulah rezeki umat manusia yang tertinggi. Lalu dilanjutkan dengan B. Tasjid jaberba ing perjalanan badan manusane. Ing perjalanan badan manusane itu semuanya umat manusia itu pasti ada perjalanannya. Itu tergantung tingkah laku perilaku badan ing diri manusianya itu. Apakah bersyukur, apakah tidak, itu tergantung umat manusianya. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan oleh umat manusia itu oleh Gusti Allah. Umat manusia itu ditakdirkan, ada sehat pasti ada sakit, ada sengsara pasti ada kesenangan, ada kehidupan pasti ada mati. Jadi umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan, tergantung umat manusianya menerimanya atau tidak. Karena umat manusia itu ing perjalanan badan manusianya itu tergantung umat manusianya bersyukur atau tidak. Di dalam perjalanan umat manusianya menerima atau tidak tentang nasibnya, tentang takdirnya, tentang kodratnya. Kalau nasib itu masih berubah karena masih perjalanan. Kalau udah takdirnya, udah kodratnya, itu umat manusia itu tergantung sang pencipta atau Gusti Allah atau ing Gustine. Kalau takdir itu udah nyata, kalau takdir itu udah nyata, kalau kodrat itu udah nyata, kalau nasib itu masih perjalanan. Lalu dilanjutkan dengan hajaberha akhirat. Umat manusia itu entar dikumpulkan di dalam akhirat. Akhirat itu alam maksar. Kalau umat manusia itu udah tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, semuanya antar umat manusia itu antar dikumpulkan di dalam alam maksar atau alam akhirat. Karena alam maksar atau akhirat itu perkumpulan umat manusia yang ada di dalam dunia. Karena alam dunia ini entar tidak ada kehidupan kalau udah kiamat kubro. Lalu dikumpulkan di alam maksar. Yang udah mati dibangkitkan semua roh-rohnya, dikumpulkannya di dalam alam maksar. Karena alam maksar itu perkumpulan roh-roh umat manusia. Karena umat manusia itu yang roh itu miliknya Gusti Allah. Kalau jasad itu miliknya alam. Kalau alam kubur itu kalau udah mati, lalu yang dibangkitkan itu bukan jasadnya, tapi rohnya yang dibangkitkan, lalu dikumpulkan di alam maksar. Kalau ada yang bilang di alam kubur, kalau udah mati, lalu yang dibangkitkan jasadnya, berarti salah menafsirkan tentang itu. Kalau jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti Allah. Jadi entar yang dibangkitkan itu rohnya, yang dimintai pertanggungjawaban itu rohnya. Karena yang menggerakkan jasadnya itu rohnya melalui hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya itu karena haknya roh, bukan haknya jasad. Lalu dilanjutkan dengan zal jabarda.
ing manusiahnya ajroba saking date Gusti Allah. Jadi ing manusiahnya itu ajroba saking date Gusti Allah. Itu ing dalam ibadah-ibadah umat manusia itu harus fokus menjalankannya. Karena ibadah-ibadah itu ing hatinya, ing pikirannya, ing badannya itu harus fokus satu jalur. Karena ajroba saking date Gusti Allah. Jadi di dalam huruf zal jabar dal besar itu ajroba saking date Gusti Allah. Umat manusia itu menjalankan ibadah-ibadah tentang apapun itu harus ing badannya, ing dalam hatinya itu harus demi Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine. Karena di dalam zal jabarda ing manusianya ajroba saking date Gusti Allah. Dat Gusti Allah itu ada ing dalam hati, ing dalam pikiran yang paling dalam. Karena hati yang paling dalam itu datnya Gusti Allah. Waktu kali Nabi Adam alaihi salam tergoda oleh iblis mau memakan buah khuldi. Karena iblis melalui Siti Hawa, lalu Siti Hawa menggoda Nabi Adam, lalu tergodalah Nabi Adam itu. Lalu keduanya memakan buah khuldi, lalu Allah menghentaknya, lalu Allah murka. Dan itulah masuk ke diri Nabi Adam alaihi salam. Jadi keturunan-turunan Nabi Adam alaihi salam semuanya memiliki datnya Gusti Allah semua. Karena asal usulnya dari Nabi Adam alaihi salam dihentak oleh Gusti Allah waktu memakan buah khuldi. Lalu dilanjutkan dengan lam mati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah gawe dalan ing diri manusia itu, tergantung umat manusianya mencarinya bagaimana. Karena Gusti Allah telah memasrahkan terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu banyak jalannya, banyak pikirannya. Karena jalan-jalan itu bukan jalan kaki saja, jalan pikiran, jalan telinga, jalan mata, jalan penciuman, jalan mulut, semuanya itu membutuhkan jalan semua. Karena di diri umat manusia itu banyak jalan, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, itu banyak. Karena ing diri manusia itu yang ada ing dirinya itu juga banyak. Karena di pori-pori juga itu ada jalan. Di dalam pembuangan air besar, air kecil juga jalan. Semuanya itu umat manusia itu butuh jalan. Karena di dalam diri umat manusia itu tidak terhitung jalannya. Karena apalagi perjalanan-perjalanan laku lampahnya umat manusia itu tidak terhitung. Ing dirinya saja tidak ada yang mampu menghitungnya. Apalagi perjalanan-perjalanan ing tingkah laku perilakunya. Mana ada yang bisa kecuali Gusti Allah yang tahu menghitungnya. Umat manusia itu tidak ada yang tahu. Karena Gusti Allah gawe dalan ing diri manusianya itu tergantung umat manusianya melangkahnya yang mana, apa yang dituju, apa yang dicari. Lalu dilanjutkan dengan beja berba badan manusianya. Badan manusianya itu terciptanya dari keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kan Nabi Adam alaihi salam. Terciptalah keinginan-keinginan karena Nabi Adam dan Siti Hawa bermohon terhadap Sang Pencipta atau Gustinya, lalu dikabulkan, lalu terciptalah badan manusia itu dengan asal usulnya keinginan-keinginan dan nafsu-nafsunya. Karena bisa ada kita semua ini karena keinginan dan nafsunya. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Gusti Allah membuat alam maksar ini untuk makhluk-makhluknya, khususnya umat manusia. Karena umat manusia itu entar diberi penjelasan-penjelasan atau peringatan-peringatan oleh Gusti Allah di dalam dunianya. Bila umat manusia
berbuatnya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Antar umat manusia itu mendapatkannya kenikmatan-kenikmatannya yang diinginkannya. Bila umat manusia itu tidak berbuat kebaikan-kebaikan atau tidak berbuat kebenaran-kebenaran yang dilakukannya, kemaksiatan-kemaksiatan, kemudorotan-mudorotan, entar mendapatkannya siksa-siksa yang pedih. Karena pembalasan-pembalasan yang utama yaitu di dalam kuburnya. Karena di dalam kubur itu pembalasan-pembalasan umat manusia tergantung perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Antara pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Jadi pembalasan-pembalasan itu bukan entar-entar, tapi yang udah nyata saja, yaitu di dalam kubur. Lalu dilanjutkan dengan tejarati, tingkatan manusane. Tingkatan manusane itu bermacam-macam ragam, tidak ada yang sama. Di antara 1 dan 2, di antara 3 dan 4, di antara 5 dan 6. Semuanya tidak sama. Jadi tingkatan-tingkatan umat manusia itu tidak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda. Tingkatan keilmuan, tingkatan keimanan, tingkatan kepatuhan, tingkatan kelulusan hatinya di dalam perjalanan-perjalanan umat manusianya. Karena umat manusia itu tingkatan-tingkatannya tidak ada yang sama. Di antara kita semua ini pada pengawasan malam hari ini, semuanya tingkatan-tingkatan keilmuannya ini semuanya masih belajar. Semua tingkatan-tingkatannya itu tidak ada yang sama. Di antara 1 dan 2, di antara 3 dan 4, di antara 5 dan 6. Itu semuanya tidak sama. Karena tingkatan-tingkatan pelajaran-pelajaran atau tingkatan-tingkatan keilmuan itu tidak ada yang sama menangkapnya. Apakah cepat ditangkap atau dipahami, apakah tidak? Itu di antara kita semua ini ada yang paham, ada yang tidak. Jadi umat manusia itu tidak ada yang sama tingkatan-tingkatannya. Tingkatan keilmuan, tingkatan harta benda, tingkatan tingkah laku, perilaku, tingkatan yang lain-lainnya seperti keimanan, seperti pedoman, seperti kitab-kitab, seperti pengetahuan-pengetahuan, seperti keilmuan-keilmuan, semuanya tidak ada yang sama di antara manusia dan manusia. Umat manusia itu wujudnya sama, semuanya manusia, tapi tingkah laku perilakunya itu berbeda-beda. Itu wujud umat manusia, itu tingkatan umat manusia. Wujud umat manusia juga tidak ada yang sama, tingkah lakunya juga tidak ada yang sama. Jadi di dalam huruf tejarati tingkatane manusane itu tidak ada yang sama. Seperti badannya, seperti tingkah lakunya, seperti ilmunya, seperti keilmuannya, seperti pribadinya, seperti tujuannya. Itu umat manusia itu tidak ada yang sama. Karena di dalam tejarati tingkatan manusane itu semuanya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Wujudnya, bentuknya itu berbeda-beda, tapi namanya itu sama, manusia. Marilah kita bersama-sama mempelajari di dalam surat Al-Quraisy yang berbunyi falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Baitullah. Maksudnya Baitullah itu umat manusia itu harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, bahwa di alam dunia ini ada Tuhan, bahwa di dalam dunia ini ada Allah atau Ingustine. Jadi marilah kita bersama-sama harus meyakini, memedomi bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Karena bila mengingat ada Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah atau Tuhan,
itu untuk merendahkan nafsu-nafsu kita. Karena umat manusia itu kadang-kadang itu nafsu, kadang-kadang tinggi hati, kadang-kadang mengaku dirinya benar, mengaku dirinya pintar, mengaku dirinya pandai, mengaku dirinya yang paling suci. Orang lain kurang semua, kurang suci, kurang benar, kurang pintar. Dirinya saja yang paling pintar. Itu umat manusia yang tidak mengetahui bahwa adanya di dalam dunia ini ada Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah atau Tuhannya. Karena umat manusia itu disuruh memedomi Sang Pencipta itu maksudnya supaya jangan ujub, supaya jangan sombong. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya kehendak Gusti Allah. Bila Gusti Allah meridhoi, biidznillah, kelawan ridhoi Gusti Allah, lalu Gusti Allah berkehendak, orang itu bisa, pasti bisa. Orang itu tidak bisa, pasti tidak bisa. Segala sesuatu itu kelawan ridhoi Gusti Allah, yaitu biidznillah, kelawan ridhoi Gusti Allah. Kalau Gusti Allah telah berkehendak, pasti jadilah segala sesuatu keinginan umat manusia. Cukup sekian saja pengausan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina Muhammad wa sallam wa rajawwa wa ta'ala wa subhanahu asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafiqu majidan yubana lakal hamdu kama rasuldanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khuswana wa la tarbiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairu nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa jatan fi ilmi wa barakah rizqi wa nubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najat min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal innaka antal rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.